Selamat malam Om. Selamat malam. Izin, tadi hari ini dilakukan sidang pra-peradilan di... Iya, sidang pra-peradilan ini ditunda sidang pertamanya. Pak polisinya sibuk untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti tahap 2 di kejaksaan. Artinya, ini kan sepenuhnya mau berlomba dengan perkara ini. Harusnya polisi membuktikan atau menunda dulu. Masa pelapor jadi terlapor dalam perkara yang sama. Sedangkan kita melaporkan ibu kandungnya juga sama-sama menelantarkan anak gitu, biar sama-sama masuk penjara. Saya heran ya. Dalam perkara seperti ini kan harusnya disikapi, karena ini kan menyangkut kejahatan rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang terjadi antara istri daripada Anwar Satibi yang merupakan ibu tiri almarhum Nizam. Nah, sedangkan ini mereka sengaja membuat satu hal yang harusnya punya simpati dan kasihan terhadap Anwar Satibi yang kehilangan anaknya. Ini ibunya yang sudah lama tidak punya andil terhadap anak ini malah memperkeruh suasana dengan membuat laporan sehingga mengakibatkan Anwar Satibi ditahan. Nah, ini kan menyangkut kayak ketika ibunya pinjam uang, dia bilang nggak ada uang. Akhirnya Anwarnya kesel gitu. Akhirnya ya sewot gitulah antara ibu dan, tapi akibat ketika terjadi pembunuhan dikait-kaitlah dengan Anwar, bahwa Anwar menelantarkan, Anwar tidak bawa ke dokter. Jelas-jelas kan namanya rumah tangga itu kan ketika anak sakit kan sudah tanggung jawab suami istri gitu, tidak bisa dipisahkan. Ketika ibunya mengatakan ini malam taruh pertama, dokter nggak ada, besok aja ya, masa Anwar juga disalahkan? Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu saya katakan kepada polisi, Pak, Bapak nggak bisa membedakan ya mana Bapak yang baik dan tidak baik, mana ibu yang jahat, mana ibu yang baik gitu. Ibu yang jahat membunuh udah kan, sudah P21. Ibu kandung yang menelantarkan anaknya juga yang tidak mau bertanggung jawab terhadap ini loh. Ya dua-dua aja, silakan aja sama-sama Pak. Mulai dari perkawinan siri, kemudian penyerahan anak ke Uwa, kemudian kenapa dititipkan ke Anwar, ya kan? Nah, akhirnya dibuat cerita bebas sebebas-bebasnya sehingga mengakibatkan klien kami ditahan. Bagi saya penahanan Anwar, saya sudah menjelaskan kepada dia, anggaplah ini suatu bentuk tembusan kamu akibat lalainya kamu juga sehingga mengakibatkan kematian anak. Tapi kamu belum divonis bersalah mengakibatkan kematian anak, karena bagi kami kematian anak akibat dari air panas, yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh TR gitu. Minta TR dihukum seberat-beratnya. Tapi waktu di sidang tadi, apakah dari pihak polisian hadir? Polisi tidak hadir, ya karena memang minggu ini dan minggu depan tuh libur-libur, banyak libur nasional, libur panjang. Konsekuensi yang bakal diterima atas ketidakhadiran polisi untuk polisinya itu apa? Ya. Apakah harus membebaskan? Ini kan bentuk dedikasi aja. Ini kalau kita datang harus tepat waktu, ya polisi harus datang tepat waktu kan kira-kira itu. Tapi kan hakim punya cara untuk menilai. Dan ini kan menyangkut penahanan. Harusnya polisi keluarkan dulu lah tahanan kota si Anwar supaya lebih fair kan. Tapi tidak mau, ya udah begitu aja kita hadapi aja. Jadi penahanan. Nanti kalau salah menghukum aja kita berharap orang-orang yang salah menghukum juga dihukum. Tapi untuk penahanan Anwar Satibi itu ditambah lagi atau 20 hari ya? Ya, perpanjangan 40 hari. Perpanjangan 40 hari. Apakah bisa dilakukan penangguhan penahanan? Ya, sudah kita majukan, tapi nggak tahu ya. Udah biarkan Tuhan aja yang menggerakkan hati mereka. Ya kan, menggerakkan hati jaksa hakim nanti. Kalau untuk persidangan pra-peradilan itu apa sih yang harus dibawa? Itu apa bawa novum baru atau seperti apa sih prosedur? Ya, kita menyangkut sah tidak sahnya penahanan, penangkapan, penetapan tersangka. Kalau kita menyangkut terkait 2 laporan aja. Jadi perkara inti harusnya ditunda dulu kan, sesuai dengan kepentingannya di situ. Jadi argumen yang harusnya tidak perlu kalau memang terbukti berdua dengan 1 laporan itu. Tapi kan hari itu yang membuat laporan kan polisi yang minta supaya bapaknya Anwar Satibi. Jadi argumen yang disiapkan dalam pra peradilan apa aja sih? Ya argumentasinya banyak lah. Artinya ini kan ayah sebagai pelapor gitu. Artinya polisi kan harus punya, kan bukan gara-gara temuan polisi, tapi pengakuan dari bukti SMS chat dia dengan ibu kandung yang selama ini menelantarkan anak gitu. Sehingga kita sudah laporkan pelantaran anak gitu.
Tapi karena didukung oleh DPR, Komisi 3, Komisi orang-orang atau oknum anggota DPR di Komisi 13, sehingga membuat kasus ini jadi kasus yang menjadi atensi. Mau tidak mau harus dijadiin tersangka dan harus ditahan. Nah, kita tunggu saja hasil pra-peradilan, dan apapun yang terjadi kita minta supaya Anwar Satibi ini adalah ayah pelapor yang punya itikat baik yang anaknya mati. Jangan dimatiin dengan ketidakadilan. Oke? Kalau untuk Surahmat itu akan ditampilkan ya di sidang peradilan nanti. Menurut polisi, Surahmat memberi keterangan yang menguntungkan kita karena dia lah melihat bahwa sebelum itu anak ini sehat. Akan ditampilkan. Setelah dipijit dianiaya oleh ibunya, makanya anak ini berbintul-bentul. Akan kita cerca nanti, hai Rahmat, nanti kamu akan menghadapi kita di pengadilan, siap-siap mental dan kita ulik-ulik. Oke. Lalu untuk kondisi Anwar Satibi setelah beberapa hari ditahan seperti apa? Saya belum, hanya tim aja yang ketemu dia, tapi sudah ada komunikasi lewat telepon dan video. Sehat, cuma tambah kurus saja. Tambah kurus? Ya, ketidakadilan membuat orang semakin kurus. Oh, masih... Bukan kelaparan. Nah, semangatnya masih ada? Pastilah. Oke? Oke, siap.